Halo, perkenalkan saya Novita Arianti. Saya merupakan siswa dari kelas Skill Upgrader untuk course Fundamental dan Advanced Data di Pacman. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat project yang berjudul Super Cashier untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari selama belajar Python di kelas Pacman ini. Jadi dari background-nya, Super Cashier ini merupakan sebuah self-service cashier yang ini saya buat dalam interface-nya bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi the main goal-nya itu gimana untuk membuat sistem di mana customer-nya itu bisa check out itemnya dengan sendirinya gitu. Jadi nggak perlu antre dan segala macam. Jadi lebih efisien gitu. Lalu dari objektif ini saya belajar bagaimana mengimplementasikan materi dan konsep tentang OOP dan juga defensive programming seperti itu. Jadi di sini itu ada dua modul. Yang pertama itu ada main.py, yang selanjutnya itu ada transaction.py. Jadi basically modul dari main.py itu adalah isinya itu menu dan main programnya seperti itu. Lalu juga bisa mendapatkan transaction ID di mana itu bisa didapat by calling get underscore text and underscore ID. Jadi function ini buat dapetin transaction ID. Dan di sini mungkin tertulisnya saya membuat ini ya, customer yang membuat ID transaction. Tapi pertimbangan saya karena sebuah program itu biasanya perlu nge-generate sendiri gitu. Jadi di sini saya akan ngebuatnya based on the program gitu, generate dari tanggal seperti itu. Lalu kalau misalkan selanjutnya di transaction.py itu ada add item. Basically itu untuk buat nambah item, juga bisa update nama pakai update underscore item underscore name. Terus juga ada function update underscore item quantity, itu bisa buat update quantity-nya, mengubah quantity-nya maksudnya. Lalu juga update item price, itu bisa juga buat ngubah harganya. Lalu untuk ini delete item ini functionnya berfungsi untuk nge-delete specific item gitu. Jadi item tertentu yang emang mau dihapus. Lalu juga ada delete reset extraction, itu bisa buat nge-delete all itemnya. Lalu juga ada check order, ini basically buat nge-display semua item yang ada di dalam cart-nya untuk transaction ini gitu. Lalu yang terakhir itu ada checkout, itu adalah function yang bisa dibilang untuk menyudahi transaksi itu gitu. Jadi kalau misalkan dia udah ngelakuin transaction dan dia udah mau checkout, ya udah kelar gitu berarti transaksinya. Nah, jadi ini basically buat flowchart-nya dari yang modul main. Ini paling saya pindah ke sini terlebih dahulu biar bisa saya zoom. Ini jadi basically ini cuma buat display tampilannya aja, interface aja gitu. Habis itu calling the the function get transaction ID ini. Jadi kita bakal formatnya itu ada 6 digit tanggal di awal ditambah 3 digit random gitu. Jadi dari angka 0 sampai 99, 999 gitu. Nah, terus habis itu kita akan buat objek baru. Jadi objeknya ini kita akan masuk ke modul transaction-nya. Gimana secara nggak langsung itu akan ngebuat ke initialize gitu ya. Jadi paling saya ke sini dulu. Jadi di initialize objeknya gitu. Habis itu kita akan masuk ke ini, masuk ke menunya. Jadi di menu ini agak banyak ya. Jadi saya zoom di sini paling. Di sini tuh ada 9 option. Nanti akan saya tampilin waktu test case. Sebenarnya 10, cuman yang intinya itu ada 9 gitu ya. Nanti akan saya jelasin satu persatu. Terus ya ini tadi udah saya jelasin ya buat nge-add nama. Terus juga buat ganti namanya, ganti quantity, sama ganti price-nya itu basically pakai update. Jadi ngakses dictionary-nya gitu by index dan juga by key gitu, by key dari dictionary-nya gitu. Lalu kalau delete specific item
Ini bisa cuman delete item satu aja atau reset semuanya gitu dari dictionary-nya gitu. Habis itu display card itu basically ya nampilin kita pakai tabel, nanti saya akan tunjukin di test case. Jadi ini cuman kayak nentuin kalau misalkan dictionary-nya kosong berarti ya nampilinnya kosong aja gitu. Kalau misalkan ada ya berarti semuanya ditampilin kayak gitu. Terus ini juga nentuin calculate total price-nya gitu juga, dan nentuin juga kalau misalkan ada diskon. Ya basically kalau misalkan ada diskon, kalau misalkan enggak ya langsung aja totalnya berapa. Ini untuk case di sini tuh diskonnya ada yang ini. Ada 500 itu 10% dan seterusnya. Lalu ini option untuk checkout. Jadi misalkan eh, ada aturan di mana kalau misalkan dia bisa checkout kalau dia setidaknya udah masukin satu item ke dalam cart-nya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada atau keranjangnya kosong, berarti dia nggak bisa ngelakuin checkout maksudnya. Nah, jadi paling ini test case-nya saya sambil lakuin, kebetulan di sini juga ada. Jadi saya akan ngelakuin dari sini aja. Ntar, ini akan saya lakuin, jalanin. Ya, ini saya, bentar ya. Saya window dulu aja. Nah, di sini dia akan dapetin ID transaction-nya dulu. Habis itu, dia akan pertama test case-nya kita bakal nambahin item ya. Di sini ada ayam goreng. Ada 2 jumlahnya, terus ada 20.000. Itu item pertama masuk. Item kedua, itu pasta gigi. Itu ada 3, 15.000. Oke, dan habis itu kita cek ke keranjangnya. Which is semuanya udah ketampil. Pertama, test case-nya oke. Kedua, kita mau ngehapus si pasta giginya. Jadi di sini kita bakal masuk ke menu hapus item. Habis itu kita bakal masukin pasta gigi. Kita masukinnya harus case sensitif. Kalau enggak, misalkan contoh aja, dia bilang datanya nggak ada. Jadi harus case sensitif. Jadi ini saya ulang paling hapus item, pasta gigi. Nah, pasta giginya udah dihapus dari keranjang. Habis itu kita akan cek ke keranjangnya yang menu nomor 7. Habis itu ya udah pasta giginya hilang. Next, kalau misalkan kita reset, let's say ini biar bisa ngebedain, saya tambahin lagi tadi yang pasta giginya. Tadi ada 3 ya, 15.000. Nah, di sini berarti kalau misalkan kita cek lagi ya keranjangnya, itu ada 2 ayam goreng sama pasta gigi. Nah, kalau misalkan hapus semuanya, kita ke menu 6. Nah, ini akan ada konfirmasi apakah mau ngapus beneran atau enggak. Jadi kalau misalkan iya, langsung aja yes. Lalu dia akan ngapus. Kalau misalkan kita cek lagi ke keranjangnya akan kosong. Kita bakal masuk ke test case yang keempat, di mana itu akan ngitung total price-nya, seperti itu. Jadi kalau total price-nya itu kita bakal masuk ke menu 8. Nah, ini kebetulan karena keranjangnya kosong, jadi ya item yang harus dibayarkan kosong gitu ya. Nah, ini paling saya mencoba masukin ini ya. Saya tambah item dulu, ada 4 item. Ayam goreng, 2, 20.000. Habis itu, oke lanjut. Kita tambahin lagi pasta gigi. Ada 3, 15.000. Habis itu next kita tambah lagi mainan mobil. Itu ada 1, itu 200.000. Ya, oke. Satu lagi kita tambahin mie instan. Itu ada 5, harganya 3.000. Nah, kita bakal lakuin ini, hitung total belanjanya sekarang. Paling sebelum itu kita cek dulu keranjangnya. Ini kira-kira udah pada masuk semua kan ya, ada 4 item ini. Kita akan ini, hitung total belanjanya. Jadi total belanjanya itu ada ya 285.000, which is benar. Oke, dan semuanya ini harusnya ada di sini ya. Ini test case-nya juga sama harusnya. Itu saja, demikian dari saya. Terima kasih.